Halo, selamat malam semuanya. Masih dengan Bumi dan kita hari ini masih dengan buku Kamu Hanya Perlu Pulang. Kita masih di bagian 1 ya. Sekarang masuk puisi ke-21. Semoga kalian masih mau dengerin aku bacain puisi. Ini puisi ke-21 halaman 37. Masih dengan terkait kau dan sementara. Kau adalah jejak-jejak kebingungan yang tersesat di tengah hutan. Sementara aku hanyalah jalan setapak yang terlalu cepat membawamu keluar. Puisi ke-22. Kau adalah malam minggu di pinggir kota yang urung untuk tidur. Tenda-tenda yang dihiasi lampu pijar. Semilir angin malam yang ditertawakan orang. Sementara aku hanyalah ucapan selamat malam yang telat kau baca. Sebab ingar-bingar malammu terlalu riuh untuk berhenti sebentar menengok layar. Puisi ke-23. Kau adalah lelah yang mati-matian kutahan. Sebab matahari terlalu terik. Sampai gelap terlambat turun waktu aku selesai mencari nafkah. Sementara aku adalah jeda yang sengaja kau buat, karena terik yang sama membuatmu sedikit-sedikit butuh teduh untuk beristirahat. Puisi ke-24. Di penghujung hariku yang kelabu, kau adalah telaga yang kucari, tempatku menemukan tenang. Rumah setelah perjalanan jauh yang melelahkan. Sementara aku hanyalah sepetak ruang, jarak yang kau butuhkan untuk membutuhkan orang lain yang bukan aku. Puisi ke-25. Kau adalah anak panah yang tepat sasaran, menikam titik tengah ulu hatiku yang malang. Sementara aku hanyalah busur yang kau tinggalkan dengan lapang dada, membiarkanmu melesat pergi, meski yang kulakukan sesungguhnya hanya menarikmu untuk kudekap. Puisi ke-26. Kau adalah awan yang menolak hujan. Sementara aku badai menantikan gemuruh. Puisi ke-27. Kau adalah ujung buku tua lapuk yang kulipat untuk dibaca berulang kali. Sementara aku hanyalah cerita sebelum tidur yang pernah kau hafal, yang akhirnya hilang dari ingatan waktu kau beranjak dewasa. Puisi ke-28. Kau adalah saat teduh sebelum ibadah minggu pagi yang kunantikan. Sementara aku hanyalah aroma tanah basah yang kau pijak seiring langkahmu pergi tanpa menjadi awal tanda musim hujan. Puisi ke-29. Kau adalah akhir dari bagian pertama yang selesai dengan megahnya. Sementara aku hanya penulis kesiangan yang baru saja hendak menulis bagian 2. Dan kita masuk di akhir bagian pertama. Epic ya.
ending bagian satunya diakhiri dengan puisi yang menyambungkan ke bagian kedua. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Diawali dengan puisi, kita hanya tahu lahir dan mati, hilang dan menemukan lagi, sendiri dan akhirnya dicintai. Kita lupa bahwa bagian terbaik justru saat kita sedang mencari. Dan kembali ada cerita pendek, aku bacain ya. Minggu petang, aku hanya duduk-duduk di selasar depan rumah. Entah menanti apa, mungkin hujan, sebab langit mendung sejak siang, atau matahari terbenam. Aku mengangkat secangkir teh panas, lalu menyesapnya. Seketika indraku penuh oleh aroma bunga yang wangi. Kurasakan wajahku hangat, meski rasa itu tak sampai turun ke hatiku. Sebentar lagi maghrib, jangan melamun. Aku dikejutkan oleh suara tak asing seseorang. Bayang-bayang kelabu itu berhamburan. Aku tak melihatnya lagi. Aku menengok, mencari sumber suara. Kemudian kulihat Pak Mus, tetangga samping rumahku, berdiri di balik pagar besi tak tinggi yang membagi perkarangan rumah kami. Ia menghadapku sambil tersenyum. Aku membalas senyumnya dengan tawar. Sedang memikirkan apa? Tanyanya. Ia memiringkan kepala setengah botaknya, seolah-olah hendak menyelami tatapanku yang kosong. Banyak hal Pak Mus, ku jawab. Kehidupan. Seperti apa misalnya? Tanyanya sambil bergerak perlahan menuju pagar batas yang lebih dekat dengan selasar. Langit sore warna perak, tapi tak menjadikan wajahnya pucat. Kehadirannya seperti matahari, hangat dan menyalakan semangat. Entahlah, aku mengawang. Cangkir teh yang dari tadi ku diamkan semakin hangat. Bagaimana bisa kita tenang-tenang saja kalau kita tahu akhirnya kita tidak akan abadi? Di luar dugaanku, ia tertawa dan menatap penuh tanda tanya. Memangnya menurutmu kita harusnya seperti apa? Pak Mus melontarkan pertanyaan itu segera setelah tawanya mereda. Aku mengedikan bahu. Langit belum ada tanda-tanda hujan, tetapi hatiku diliputi gemuruh. Entahlah Pak Mus, jawabku pelan. Agaknya ia menyadari perubahan suasana hatiku, sebab menurunkan suaranya, bicara penuh takzim. Kita akan selalu kembali pada tanda tanya besar itu. Mengapa, apa, dan bagaimana? Selalu. Kalau bagi saya, mungkin demikianlah manusia akhirnya menemukan makna. Tapi kalau pada akhirnya segala hal berakhir, bukankah makna jadi tidak bermakna lagi? Tanyaku dengan nada suara yang mulai frustasi. Kata siapa makna itu diciptakan hanya untuk diri sendiri? Pertanyaan itu cepat melesat sampai ke ulu hati. Memang betul, segalanya pasti berakhir. Tapi, bukan berarti hanya itu yang pasti. Di segala akhir, ada kelahiran yang baru. Tidakkah terpikir olehmu? Aku diam, menunduk menatap cangkir teh di genggamanku.
Tiba-tiba mataku berair. Pak Mus menghadap ke depan, melihat langit yang keperakan dipenuhi awan-awan kelabu. Kalau masih tak cukup juga buatmu, nak, coba tanyakan sisi lain. Mengapa harus khawatir kalau kefanaan dunia ini bukan sesuatu yang bisa kita ubah, kita kendalikan? Bukankah makna walaupun akhirnya akan ditinggalkan, justru kita dapatkan saat menjalani hidup yang tak sia-sia? Itu dia Pak Mus, jawabku. Itu yang ku khawatirkan. Bagaimana kalau kehidupan ini tak cukup? Pertanyaanku barusan seperti tak diakhiri dengan tanda tanya. Di seberang sana Pak Mus berbalik menghadapku. Jangan menakarnya demikian. Cukup, tak cukup, katanya. Seperti banyak hal yang kita saksikan, kita rasakan, hidup kita tak terukur, tak terbatas. Ia mengangkat satu tangannya ke langit, menutup satu mata, seolah-olah mengintip dari celah-celah jarinya. Mungkin kekhawatiran itu hanya perlu diutarakan, ujarnya. Masih menghadap langit. Tenang saja, langit pandai menjaga rahasia. Cangkir teh dalam genggamanku semakin dingin, tapi kurasakan hatiku penuh oleh kehangatan. Aku mengangguk lebih kepada diri sendiri. Terima kasih Pak Mus, ujarku pelan, sudah mau menemaniku bicara. Pak Mus terkekeh sekali lagi. Ia menghalau udara dengan tangannya, seolah menyapu serangga malam yang tak kasat mata. Saya juga senang, jawabnya. Perbanyaklah bicara meski sekedar bertanya-tanya, dengan dirimu terutama. Itu tandanya kamu masih hidup. Aku mengangkat kepalaku ke hadapnya. Tapi bicara bukan keahlianku, Pak Mus, sebab tak semua orang paham. Aku diam sesaat. Lagi pula ada beberapa perasaan yang di luar batas pemahaman kata-kata. Tetanggaku itu menoleh padaku dengan senyum yang mengingatkanku pada ayah. Kalau begitu, tuliskan saja, jawabnya sederhana. Kunyaritkan dahiku. Aku harus menulis apa? Ya, semua yang tidak bisa dibicarakan, ia menjawab dengan sabar. Yang tidak sempat, yang belum terpikirkan, yang tidak berani diutarakan. Matanya menyelidik mataku, meyakinkan keraguan-raguan, walau aku akhirnya tersenyum padanya. Ia terkekeh sekali lagi, seolah menemukan keyakinan perlahan tumbuh. Kemudian ia berlalu pergi. Bab kali ini tentang yang tak sempat, yang belum terfikirkan, yang tidak berani diutarakan. Kita mulai dari puisi satu bab ini. Hatimu adalah amal yang akan selalu kau bawa. Maka, kemanapun ia bertandang, selasar tetangga, rumah mertua, atau kenangan lama, bawalah kebaikan. Puisi kedua. Di ujung sana, aku termenung membaca puisi. Indah sekali, katamu hati-hati. Kau membalikan kertas puisi itu, lalu menyelipkannya di antara halaman buku.
Dari jauh, aku termenung menatapmu. Indah sekali, ujarku dalam hati. Tapi kau hanya termenung, sebab kau tak tahu puisi itu tentangmu. Puisi ketiga. Meski malam akhirnya turun dan cintaku tak berlabuh, aku masih berdiri di pesisir rinduku yang gelisah. Ia dibawa oleh angin malam menuju ufuk timur. Ia menghentikan gravitasi yang menarik jatuh debur bintang di langit malam yang menyala-nyala. Sebab dalam hatinya, rindu itu tahu ia tak butuh bintang jatuh untuk berharap. Puisi keempat. Aku masih sama saja. Di luar sana, orang-orang hebat menaklukkan dunia, mengejar matahari, berlari, bermimpi. Aku ini orang dengan angan yang sederhana, tak punya cita-cita untuk mengungguli, apalagi menaklukkan. Lagi pula, dunia akan selalu lebih unggul. Kalau tidak percaya, coba intip dari sudut pandangku. Lihat, dunia ini bukan kompetisi kan? Ia hanyalah ingar-bingar kesepian yang perlu sosok teman. Puisi kelima. Aku masih ingat waktu kau masih putik yang malu-malu, sedang belajar tumbuh dewasa. Akhirnya, alam memberimu mahkota dengan warna kesukaanku. Kemudian, pesonamu menarikku bagai kupu-kupu merindukan madu. Tapi, aku angin ribut yang takut menghancurkanmu. Kau bilang, tak apa, kini kau sudah dewasa. Aku hanya tertawa, melontarkan tanah dan pasir yang kering kerontang. Sayangku, tidakkah kau tahu bahwa menjadi dewasa berarti memeluk erat kerapuhan? Puisi keenam. Aku tak pernah takut pada perbedaan, kecuali yang satu ini. Tenanglah, katamu. Kendaraan kita berbeda, tapi tujuan kita satu. Bagaimana jika salah satu dari kita tak pernah tiba? Pasti suatu hari, pasti. Jawabmu. Memang hendak kemana kita menuju? Tuhan, jawabmu lagi. Suatu hari, kendaraan ini akan membawa kita menuju Tuhan. Puisi ketujuh. Ada kalanya dalam hidup kita, di waktu-waktu paling tak terduga, seseorang datang mengetuk pintu. Dengan siapa di sana? Tanya kita. Hanya cinta yang salah alamat, jawabnya. Lalu secepatnya hadir, ia berlalu pergi. Puisi ke-8. Pada hari di mana kedua bola matamu memandang awan, lalu berdalih padaku. Kita ulang ya. Puisi ke-8. Pada hari di mana kedua bola matamu memandang awan, lalu beralih padaku, aku melihatnya seolah memantulkan cahaya langit. Kemudian aku tertawa tanpa alasan, seolah mendatangkan gemuruh dari langitmu yang menggebu-gebu. Aku mematung, diliputi takjub
yang membutakan. Sampai-sampai hatiku yang payah jatuh. Tapi kau adalah metafora. Secepat kilat yang turun bersama tawamu, kau berlari, menangkapku dalam genggaman kedua tanganmu. Puisi ke-9. Aku tidak suka hujan. Ia mencuri panggungku satu-satunya. Seharusnya aku yang menemanimu bicara lewat bercangkir-cangkir teh kesukaanmu, menertawakan kedua pipimu yang merah oleh uap panas dan malu yang wangi bunga. Tapi hujan datang tanpa diduga, reda tanpa diduga, seperti rasa yang membuatku bertanya-tanya. Tahun belum setengah, kita belum lama berdua. Mengapa sudah turun hujan? Puisi ke-10. Kalau kau sering melihatku diam, bukan tanpa alasan. Aku ini sajak melamun yang kesepian. Entah yang lalu lalang, entah apa yang lalu lalang. Mungkin wajah-wajah tanpa nama di pikiranku sendiri. Jalan pulang tak ada, tapi kehadiranmu, kawan yang membawa cerita. Kita bukan tersesat, kita berlari menembus sekat. Jadi, kalau kau sering melihatku diam, bukan tanpa alasan, aku hanya sadar kau sudah tiba. Puisi ke-11. Kau tak suka jarimu yang terlalu panjang, padahal dengan itu kau mengetik puisi cinta. Kau tak suka hidungmu yang pesek, padahal dengan itu kau mengenali aroma tubuhku. Kau tak suka pikiranku yang mengada-ngada, padahal dengan itu kau melahirkan gagasan tentang dunia. Bagaimana aku melihatmu lebih jauh dari apa yang tak pernah kau suka tentangmu. Puisi ke-12. Kau memintaku datang, menghampiri kakimu yang ditelan pasir dalam-dalam. Kau tengadahkan wajahmu ke langit. Sesaat kau seperti hendak memuluk burung-burung camar. Sebab mereka, seperti aku, terbang rendah hendak menujumu. Maka aku pecah di kakimu. Tapi kemudian kau berlari, seolah takut aku pecah berkali-kali. Waktu akhirnya ombak menarikku pergi di ujung sana, kulihat kau tertawa. Oke, puisi ke-13. Jangan kau pikir cinta membutakan, sebab ia membuka mata, bagai matahari yang menyilaukan. Jangan kau pikir cinta melegakan, sebab ia menekan, menghimpit, menyesakan hati oleh bahagia yang membuncah-buncah. Jangan kau pikir cinta memabukkan, sebab bersamanya kita terjatuh dengan sadar. Puisi ke-14. Aku tak keberatan kalau tak bisa bersamamu, tapi yang menyedihkan adalah kau tak mau, sebab kau pikir kau tak cukup. Puisi ke-15. Kau tiba lebih dulu, waktu kita hendak menuju ke sana. Jalanmu, jalanku sama. Mungkin salahku, sebab pada beberapa persimpangan aku terlalu lama bertanya-tanya. Kalau dia, ambil yang mana? Puisi ke-16. Kalau aku mati,
Aku ingin menjadi energi yang kekal, yang bergerak dan menggerakkan banyak hal tanpa perlu kau lihat. Sebab kau percaya hidup ini magis, meski datang dari sesuatu yang tak pernah kuanggap ada. Puisi ke-17 adalah kita, angka-angka yang berserakan, yang berusaha mencari jalan keluar. Aku di antara huruf, kau disanggah angka yang menjadikanmu genap. Cinta tak berhasil memecahkan rumus dan logika matematika. Tapi nyatanya, di antara kita, ia meluruskan rasa. Kita adalah kepentingan yang berdiri di kedua sisi tanda sama dengan. Puisi ke-18. Jangan menaruh harap padaku, sebab aku saja susah menyembunyikan perasaan. Bagaimana kau bisa berharap kalau yang pandai kau lakukan hanyalah menuliskan dengan baik segala yang sedih-sedih di antara kita? Puisi ke-19. Setiap kali menyaksikan kejadianmu, aku terinspirasi. Demikianlah aku menulis. Setiap kali terhadap keduanya, aku tak ingin berhenti. Puisi ke-20. Hanya karena kau tak percaya, bukan berarti aku tidak bicara fakta. Jadi, waktu ku katakan bahwa kau hebat, ada baiknya aku jangan kau debat. Puisi ke-21. Ada kehilangan yang membuat kita candu. Ada kepenuhan yang membuat kita sendu. Ada terang yang temaram. Ada gelap yang benderang. Begitu pula kecewa bisa saja mendewasakan, dan cinta mengecewakan. Puisi ke-22. Aku sudah lama menanti-nanti hujan, tapi waktu ia tiba di depan pintu rumah, aku menyapanya dengan menutup kaca jendela. Puisi ke-23. Kau memintaku tetap, tapi aku sudah berdiri di luar rumah, sementara bisikmu hanya sampai di ujung pintu. Puisi ke-24. Aku ini baris-baris jarum jam yang menyertaimu sepanjang hari, berdetik, berdetak. Tapi kemudian, saat kau kecup ia perlahan, aku baru tahu kau bisa juga lupa waktu. Puisi ke-25. Mungkin selama ini aku terlalu banyak bicara soal cinta, terlalu berisik menyanyikan sajak rindu atau meneriakkan kedatanganmu, tanpa tahu hatimu tak punya gendang telinga. Oke, kita sampai situ dulu ya guys. Kita udah sampai di halaman 85. Maaf ya kalau masih banyak yang salah-salah pengucapannya, atau masih kurang berkenan di hati apa yang dibacain. I'm so sorry. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Aku sangat menghargai. Semoga kalian sehat selalu dimanapun berada ya. Sampai ketemu di podcast berikutnya, di podcast Bumi. Selamat malam semuanya.